warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Akadun, dalam pembahasan pemerintahan dan otonomi daerah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mulai dengan materi tentang unsur-unsur pembentuk pemerintahan daerah. Nah, sebelum kita membahas ke arah sana, ada pertanyaan yang cukup penting. Pertanyaannya adalah, mengapa kita memerlukan pemerintah daerah? Nah, mengapa kita memerlukan pemerintah daerah? Nah, kita ketahui jawabannya dengan sama dengan pertanyaan mengapa kita butuh desentralisasi. Sekali lagi, mengapa kita butuh desentralisasi? Ada dua alasan mengapa kita butuh pemerintah daerah atau mengapa kita butuh desentralisasi. Jawaban secara administratif, dan kedua, jawaban secara politis. Jawaban secara administratif, ya, untuk pemerintah seperti Indonesia dengan wilayah yang sangat luas dari Sabang sampai Merauke, ya, dengan jumlah pulau yang sangat banyak. Kalau dijalankan semua kebijakan, semua program dari pemerintah pusat, maka saya kira rentang kendalinya itu sangat luas. Nah, kalau kita pakai logika saja, kalau semuanya pengawasan, pengendalian kegiatan pemerintahan dan bangunan dikendalikan dari Jakarta, nah itu kalau orang Jakarta, pejabat Jakarta itu untuk suruh mengendalikan dari Papua gitu ya, ke Maluku, ke Sulawesi, ke NTT, ke NTB, ke Bali, di Kalimantan, di Jawa, saya kira setahun pun mungkin balik lagi, baru ketemu lagi ke Papua. Kalau begitu sepanjang tahun yang lainnya kan bebas. Nah, dengan adanya desentralisasi, ya itu berarti mempermudah rentang kendali, rentang pengawasan atau rentang manajemen. Misalnya dibagi-bagi menjadi desentralisasi kepada pemerintah provinsi, ke pemerintah kabupaten kota. Nah, kan ada misalnya pemerintah provinsi mengendalikan, mengawasi kabupaten kota yang ada di provinsinya. Jawa Barat, nah itu mengendalikan, ya, mengawasi kegiatan-kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang ada di kabupaten kota yang ada di Jawa Barat. Demikian juga misalnya di tingkat kabupaten, ya, mengawasi, mengendalikan kegiatan-kegiatan pembangunan yang ada di kecamatan dan desa yang ada di wilayah Kabupaten Sumedang. Nah, itu saya kira secara administratif seperti itu memudahkan kita, ya. Dengan adanya hierarki semacam itu memudahkan kita melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian ke arah sana. Kalau dari segi politis, mengapa kita memerlukan desentralisasi dan pemerintahan daerah? Ya, ini kita tahu sendiri, yang pernah kita bahas gitu ya, bahwa
setiap saat itu ada perubahan-perubahan uh, uh, sumber daya manusia di tingkat daerah. Oleh karena itu mereka butuh penyaluran baik secara politik, ekonomi, maupun birokrasi pemerintah. Mereka butuh juga itu tingkatan-tingkatan di dalam mengambil keputusan, menentukan diri sendiri, mempercepat pelayanan. Nah, ini ya, itu secara politis ke arah sana. Bayangkan kalau semuanya terpusat ke Jakarta, bisa dibayangkan nggak? Semua urusan kecil pun harus pergi ke Jakarta. Urusan membuat perizinan untuk membuat sekolah dasar, sekolah lanjutan menengah pertama, atau sekolah lanjutan tingkat atas gitu ya, harus pergi ke Jakarta semua. Bagaimana orang Papua, orang Sulawesi, orang Maluku, orang Sumatera harus pergi ke Jakarta semua? Ya susah juga gitu. Nah, oleh karena itu sekarang perizinan-perizinan itu silakan di wilayahnya masing-masing. Nah, demikian juga setiap daerah itu ya memiliki karakteristik berbeda dari segi geografis, dari segi kebutuhan masyarakatnya, dari segi kemampuan sumber daya manusianya. Nah, itu berbeda-beda. Makanya secara politik itu silakan memilih pemimpinnya yang sesuai, menentukan program-program pembangunan apa yang sesuai di sana, mendapatkan uang ini seperti apa, mendapatkan dana pembangunan seperti apa ya, silakan ke daerah masing-masing. Itu secara politik. Nah, ini sebenarnya mengapa kita perlu desentralisasi dan perlu pemerintah daerah di kita supaya cepat menangani, supaya kualitas pelayanan lebih cepat ya, supaya kemakmuran akan jauh lebih cepat dicapainya kalau di daerah. Itu sebenarnya latar belakang mengapa perlu desentralisasi, mengapa perlu pemerintahan daerah. Nah, permasalahannya seperti ini, apakah desentralisasi itu hanya melahirkan otonomi daerah? Ini yang kita perlu pahami pada kesempatan kali ini. Apakah desentralisasi itu hanya menghasilkan sebuah pemerintahan daerah, hanya menghasilkan sebuah otonomi daerah? Nah, dalam konsep Rondenelli dan Sema itu bahwa desentralisasi itu tidak hanya melahirkan otonomi daerah. Jadi pemerintah pusat mendesentralisasikan kewenangannya itu menyebar ke berbagai lembaga. Ya, berbagai lembaga, berbagai bentuk pemerintahan. Jadi tidak hanya kepada provinsi, tidak hanya kepada kabupaten kota. Distribusi kekuasaan atau distribusi kewenangan itu ya kita bahas satu persatu. Yang pertama, yang namanya desentralisasi itu bentuknya itu adalah devolusi. Nah, devolusi ini adalah
penyerahan kekuasaan, ya, penyerahan kekuasaan kepada daerah otonom. Nah, inilah yang sebenarnya yang devolusi, inilah yang melahirkan yang namanya otonomi daerah dan berujung kepada daerah otonom. Jadi munculnya pemerintah provinsi, munculnya pemerintah kabupaten, munculnya pemerintah kota, ini karena adanya devolusi, namanya menurut Rondanelli dan Sema itu. Jadi larinya ke sana sebenarnya, larinya ke sana. Jadi tapi kewenangan-kewenangan yang diserahkan ke kabupaten, kota, atau provinsi itu hanya sebagian, ya, hanya sebagian. Nah, ini ada lagi jenisnya sebenarnya. Jenis lain dari desentralisasi itu yang dinamakan dengan dekonsentrasi. Nah, kalau dekonsentrasi itu adalah pelimpahan kewenangan dari pejabat pusat kepada pejabat pusat di daerah. Nah, ini harus kita pahami dulu jenis-jenis kewenangan yang dimiliki dalam sektor-sektor tertentu, ya. Seperti kita ketahui bahwa kewenangan itu ada yang namanya kewenangan mutlak yang dimiliki oleh pemerintah pusat. Nah, kewenangan mutlak yang dimiliki oleh pemerintah pusat ini ada misalnya kewenangan dalam bidang agama, kewenangan dalam bidang pertahanan, kewenangan dalam bidang keamanan, kewenangan dalam bidang justisi, kewenangan dalam bidang fiskal dan moneter, kewenangan dalam bidang luar negeri, dan kewenangan dalam bidang pertanahan. Nah, ini ada pertanahan. Misalnya, ya, itu ada yang kadang-kadang mutlak, kadang tidak. Nah, yang mutlak itu yang saya sebutkan tadi, ya, misalnya kewenangan di bidang keamanan itu diberikan kepada Kepolisian Republik Indonesia atau polisi. Jadi dialah menangani urusan keamanan di Indonesia. Nah, tapi kan semuanya tidak di tangan Mabes Polri. Yang di sana itu ada Kapolri. Tapi kewenangan itu juga didekonsentrasikan kepada Kapolda, didekonsentrasikan kepada Polres, didekonsentrasikan kepada Polsek. Nah, itu kewenangan-kewenangan yang di bidang keamanan itu sebenarnya diarahkan ke sana. Nah, itu yang dekonsentrasi. Di bidang pertahanan, nah ini lembaganya itu Tentara Nasional Indonesia, TNI. TNI pun ada 3. Nah, ada darat, laut, dan udara. Nah, ini struktur organisasinya ketiganya berbeda. Saya contohkan saja dekonsentrasi di TNI Angkatan Darat. Nah, ada Mabes AD di sana, lalu ada Kodam di tingkat provinsi atau gabungan provinsi, gitu, ya. Ada Kodim, nah, ini di tingkat kabupaten kota. Ada Koramil, gitu, ya. Itu didekonsentrasi kewenangannya itu, ya, sebenarnya ke situ. Kalau di bidang agama, nah, sama, di bidang agama pun ada beberapa kewenangan-kewenangan yang didekonsentrasikan. Dan secara administratif, gitu, yang kadang-kadang itu diperlukan desentralisasi ini. Misalnya dari kementerian di pemerintahan pusat yang
pejabatnya itu Menteri Agama gitu ya, ada lagi kantor Kementerian Agama tingkat provinsi, ada di bawahnya itu ada kantor Kementerian Agama tingkat kabupaten kota, dan ada kantor urusan agama di tiap-tiap kecamatan. Nah, ini sebenarnya ada desentralisasi juga, tapi kadang-kadang itu kepada pejabat-pejabatnya. Misalnya urusan menikahkan, kan kewenangannya ada di Kementerian Agama, tapi tidak mungkin juga Menteri Agama ngurusi pernikahan setiap orang Indonesia, kan nggak mungkin. Makanya perlu didekonsentrasikan, dilimpahkan kewenangannya itu kepada kepala kantor urusan agama. Tapi kepala kantor urusan agama di tiap kecamatan juga nggak mungkin dalam satu waktu gitu ya, semua orang yang ada di kecamatan itu dinikahkan oleh seorang kepala kantor urusan agama. Ya diserahkan kepada naib-naib itu pelimpahnya. Itulah pelimpahan ya, pelimpahan kewenangan itu. Demikian juga urusan justisi, yaitu berkaitan dengan urusan LP. Nah, itu kadang-kadang didekonsentrasikan juga ya, sampai kepada lembaga-lembaga permasyarakatan dari menteri. Ada juga urusan imigrasi ya, didekonsentrasikan juga ya, sampai ada cabang-cabang kantor imigrasi gitu ya. Nah, itu ke arah sana, jadi arahnya itu deh. Tapi kalau urusan pertanahan ini sebenarnya bukan masuk kepada urusan yang mutlak dari pemerintah pusat, tapi ada urusan yang kongruen gitu. Nah, urusan yang kongruen. Nah, ada urusan kongruen itu urusan bersama. Ada yang masuk kewenangan pemerintah pusat, ada yang masuk pemerintah kabupaten kota, ada yang masuk provinsi. Misalnya nih, kalau mengurus tentang urusan tanah, nah itu semuanya ada kongruen juga, karena ada dua kewenangan yang berbeda yang masih ditangani oleh pemerintah pusat melalui kantor Badan Pertanahan Nasional. Ada Badan Pertanahan Nasional yang kalau di provinsi ada namanya kantor Badan Pertanahan Nasional, kalau di kabupaten kota ada kantor Badan Pertanahan Nasional kabupaten atau kota. Nah, ini kalau administrasi pertanahan itu menjadi urusan pemerintah pusat. Tapi kalau peruntukannya itu menjadi urusan kabupaten kota. Demikian juga kalau kita lihat misalnya pendidikan. Nah, ini pendidikan itu kalau mengenai penentuan standar, norma, kriteria gitu ya, kebijakan-kebijakan itu ada di tangan pemerintah pusat. Demikian juga sebenarnya pembinaan dan pengawasan pengendalian MONEP itu juga ada di tangan pemerintah pusat. Nah, ini ada di tangan pemerintah pusat itu sebenarnya. Terutama tadi pembinaan, pengendalian, pengawasan MONEP, pemberdayaan gitu, diklat gitu, itu ada di tangan pemerintah pusat. Tapi oleh pemerintah pusat ini ketika kewenangan pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dekonsentrasikan kepada para gubernur. Jadi ada juga yang dekonsentrasi itu dalam bidang-bidang yang sektor-sektor yang sifatnya kongruen. Tetapi kalau misalkan urusan pendidikan tinggi itu jelas menjadi kewenangan pemerintah pusat. Kalau urusan STTA sekarang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Kalau urusan pendidikan dasar itu menjadi urusan pemerintah kabupaten kota. Jadi ada pembagian kewenangan itu. Tapi itu ada juga, jadi di pendidikan itu ada unsur yang mutlak pemerintah pusat, ada yang pusat didekonsentrasikan, tapi juga ada urusan yang memang otonom untuk
kabupaten kota atau provinsi gitu. Nah, ini yang harus dipahami, gitu. Harus dipahami sebenarnya supaya jangan ada lagi kata-kata masih ada dusta di antara kita, atau kata-kata kepalanya dilepas, ekornya dipegang. Tidak usah, karena memang yang namanya desentralisasi spektrumnya sangat luas, ya. Spektrum itu sangat luas. Nah, itu spektrumnya sangat luas. Nah, itu jadi ke arah sana. Nah, jangan lupa juga di samping dekon dan depolusi, dekonsentrasi dan depolusi, ada juga yang lain itu, yaitu apa yang disebut dengan desentralisasi fungsional, atau biasanya dikenal dengan delegasi. Desentralisasi fungsional atau delegasi itu berkaitan dengan sektor-sektor yang diberikan kepada lembaga-lembaga tertentu. Ya, lembaga-lembaga seperti BUMN atau badan otorita. Yaitu namanya itu delegasi atau desentralisasi fungsional. Misalnya, urusan pengelolaan listrik itu didelegasikan kepada PLN. Urusan persoalan minyak, solar, pertalite itu ke Pertamina. Urusan angkutan berkereta apian diserahkan ke PT KAI. Urusan pengelolaan bandara ke PT Angkasa Pura. Urusan urusan kepada pengelolaan pelabuhan ke Pelindo. Jadi semua itu namanya delegasi atau desentralisasi fungsional. Ada juga, tidak ke daerah itu, ya, tidak ke daerah tapi ke lembaga-lembaga fungsional ini. Ya, ini. Termasuk juga ada yang namanya delegasi itu kepada badan otorita. Nah, sekarang kan banyak badan otorita ini. Misalkan ada Badan Otorita Batam untuk pengelolaan kawasan industri. Ada lagi Badan Otorita Nusa Kambangan yang mengelola penjara. Nah, itu semuanya dalam kerangka yang namanya delegasi atau desentralisasi fungsional. Dan bukan itu saja, mungkin pemerintah juga melakukan desentralisasi lagi, ya, kepada pihak swasta yang namanya yaitu privatisasi. Jadi privatisasi itu juga termasuk desentralisasi, tapi diberikan kepada lembaga swasta. Bahkan mungkin yang paling banyak pemerintah itu mendesentralisasikan itu dalam bentuk privatisasi, karena yang mengurusi kebutuhan-kebutuhan masyarakat itu mulai dari 9 bahan kebutuhan pokok itu ya kepada masyarakat. Pendidikan juga ada yang didesentralisasikan kepada masyarakat gitu ya. Kesehatan juga lebih banyak lagi, bahkan mau ke luar negeri pendidikan dan kesehatan ini. Dan banyak lagi bahan-bahan yang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat itu, kebutuhan warga negara itu didesentralisasikan kepada masyarakat. Nah, itu jadi jangan aneh lah gitu ya, jangan aneh gitu. Misalnya kenapa tidak semuanya di tangan pemerintah kabupaten kota, kenapa tidak di tangan pemerintah provinsi? Ya karena memang ada pembagiannya tadi, ya, ada yang diserahkan kepada kabupaten kota, ada yang provinsi, ada yang di pusat, ada yang masih ada di tangan pejabat pusat, pejabat pusat di provinsi, ada pejabat pusat di kabupaten kota gitu. Ada yang kepada lembaga fungsional seperti BUMN, badan otorita, tapi kebanyakan juga kepada masyarakat dalam bentuk privatisasi. Nah, itu. Nah, kita tahu ya bahwa di dalam
Devolusi itu memang ada prakteknya, itu ada dua lah minimal ya. Dalam devolusi itu ada yang namanya pembagian kekuasaan. Nah ini walaupun kadang-kadang tidak salah penuh, pembagian kekuasaannya atau power sharingnya itu adalah ada dua model. Ada model otonomi material atau user virus, gitu ya. Ada model otonomi formal atau general kompeten. Nah ini beda nih caranya nih. Nah, setiap undang-undang tentu saja ini akan berbeda ini implikasinya. Ya, implikasinya sangat-sangat berbeda. Misalnya ya kalau Undang-Undang Nomor 5 Tahun 74 itu adalah user virus atau otonomi material dulu. Artinya apa? Nah, artinya apa? Ditentukan terlebih dahulu. Ya, ditentukan terlebih dahulu kewenangan daerah, lalu sisanya diberikan ke pusat. Nah, itu namanya user virus. Sedangkan yang namanya general kompeten itu tidak ditentukan terlebih dahulu kewenangan pemerintah pusat, lalu sisanya diberikan kepada daerah. Nah, peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah di Indonesia itu prinsip dasarnya adalah general competence. Artinya ditentukan misalnya Undang-Undang Nomor 2299, Undang-Undang Nomor 32 2004, atau sekarang itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, itu sebenarnya menggunakan prinsip dasarnya general competence. Jadi sebenarnya ditentukan dulu kewenangan-kewenangan pemerintah pusat, lalu sisanya diberikan ke daerah. Ya misalnya seperti saya sebutkan tadi, kewenangan-kewenangan pemerintah pusat ditentukan dulu, yaitu ada kewenangan di bidang pertahanan, bidang keamanan, di bidang justisi, di bidang fiskal dan moneter. Nah ini maaf ya belum saya jelaskan fiskal dan moneter itu. Fiskal dan moneter, fiskal itu di bidang pajak. Ini menjadi kewenangan Kementerian Keuangan. Nah, persoalan fiskal, bagaimana mengurus pendapatan, bagaimana mengurus pengeluaran negara, itu ada di Kementerian Keuangan. Tapi kalau kita bicara tentang moneter, nah itu persoalan bagaimana mengurus moneter itu ada di tangan BI. Ya mungkin ada juga BI itu ada di dekonsentrasikan kan cabang BI setiap provinsi itu ada. Tapi kalau untuk dekonsentrasi di Kementerian Keuangan mungkin tingkat kabupaten ada kantor pemerintahan negara gitu ya. Ada kantor pajak gitu ya. Pratama gitu, kantor pajak di tingkat kabupaten kota, ada di tingkat provinsi, itu dekonsentrasi juga sebenarnya. Dan selanjutnya ada bidang selain fiskal moneter ada luar negeri gitu ya. Jadi ada sekitar 6 gitu ya. Nah, tapi saya katakan tadi bahwa yang namanya golongan kompeten itu prinsip dasarnya. Kenapa prinsip dasarnya? Bukan berarti kewenangan-kewenangan misalnya yang dari 6 tadi itu mutlak menjadi urusan pemerintah pusat, tapi kewenangan yang lain misalnya pendidikan, kesehatan, perjalanan umum, permukiman itu ternyata juga itu selain yang namanya juga kongruen, artinya ada juga sih kewenangan-kewenangan pemerintah pusat yang masih dimiliki di kewenangan-kewenangan itu. Kalau diserahkan semua ya bukan negara kesatuan Republik Indonesia, negara bisa negara bagian atau negara yang merdeka, makanya masih ada kewenangan-kewenangan yang diberikan kepada provinsi atau kabupaten, masih ada ya tadi misalkan dalam hal norma kriteria gitu, membuat kebijakan, pengendalian, pengawasan moneter, pemberdayaannya itu tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sedangkan di dalam pemberian pelayanan, pengantaran pelayanan itu diberikan kepada daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota. Nah itu jadi kebanyakan itu kalau devolusi di dalam hal ada yang namanya
negara kebayaran ada ultrafast, ada yang namanya material, ada otonomi formal. Nah, demikian juga sebenarnya yang namanya dekonsentrasi itu juga ada dua model juga gitu ya. Ada yang modelnya functional Fed administration, ya, yang ini dari pejabat pusat ke daerah, tapi ada juga integrated atau unified Fed administration atau kepala-wilayah. Nah, sekarang itu yang namanya integrated atau unified administration itu gubernur itu berbeda dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 74 tentang pemerintahan daerah. Kalau menurut undang-undang yang sekarang itu yang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah itu, yang namanya integrated atau unified state administration itu, gubernur itu memiliki kekuasaan dalam hal misalkan di kita itu ya di dalam desentralisasi dan otonomi daerah di kita menurut undang-undang yang terbaru 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah itu, kewenangan itu ada 3 sekarang, yaitu kewenangan dalam hal urusan-urusan umum, ada kewenangan yang kongruen, ada yang mutlak. Nah, yang 2 tadi sudah saya jelaskan, yang namanya kongruen dan ada yang namanya mutlak. Nah, ini ada yang namanya urusan umum. Jadi urusan-urusan umum, misalnya mengenai bagaimana melakukan penyelenggaraan keamanan yang terlibat, ya, bagaimana membina negara kesatuan Republik Indonesia, bagaimana pencegahan terorisme, gitu, itu termasuk kewenangan dalam pemerintahan umum. Termasuk pembinaan Pancasila dan Undang-Undang 5 itu juga termasuk kewenangan yang sifatnya urusan pemerintahan umum. Itu didelegasikan dari pusat itu ke gubernur. Dari gubernur itu dekonsentrasikan juga kepada bupati, wali kota. Dari bupati wali ke camat sekarang itu ya. Jadi ada lagi sebenarnya muncul seperti Undang-Undang Nomor 5 tahun 74 tentang kekuasaan kepala wilayah nih ya. Boleh. Dalam hal urusan pemerintahan umum itu ke sana. Nah, itu sifatnya dekon itu. Yang sifatnya integrate. Unified administration. Jadi saya pakai kepala wilayah dalam urusan pemerintahan umum. Nah, gubernur pun sebenarnya ada lagi urusan pemerintahan umumnya itu apa? Yang didekonsentrasikan dalam pelaksanaan otonomi daerah itu yang namanya urusan, misalnya urusan pembinaan, pemberdayaan atau diklat lah katakanlah. Ada lagi urusan MONEP, monitoring dan evaluasi. Ada lagi urusan mengenai pengendalian dan pengawasan. Nah, ini semuanya dari pemerintah pusat itu tidak langsung ya, tapi menjadi koordinasinya itu diserahkan kepada gubernur melakukan koordinasi supaya dalam rangka melakukan pengawasan. Jadi setiap instansi vertikal, kementerian atau kelembagaan yang mau mengawasi gitu ya, harus nuwun dulu, permisi dulu kepada gubernur selaku koordinator pengawasan pembinaan itu ke situ. Jadi melakukan kegiatan-kegiatan itu. Ya supaya apa? Ya tadi, mengapa kita perlu destinasi dan pemerintahan daerah, mengapa kita perlu pemerintahan daerah? Kan untuk rentang pengawasan. Jadi tidak seluruhnya harus ditangani oleh pusat semua gitu. Ya, tidak semua, tapi ada wakil pemerintah pusat di daerah itu ya di gubernur untuk melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring ya, termasuk pemberdayaan. Nah, itu spektrum mengenai kewenangan yang ada di Indonesia itu berkaitan dengan nah, ada pertanyaan mendasar lagi, sebenarnya siapa sih yang bertanggung jawab kepada keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia? Itu pertanyaan mendasar lagi tuh. Siapa yang bertanggung jawab? Apakah seorang bupati, seorang gubernur? Tidak.
yang paling bertanggung jawab kepada berhasil atau tidaknya otonomi daerah itu ya presiden. Ya, presiden yang paling tahu, sehingga sebenarnya presiden itu bisa melakukan apa saja supaya otonomi daerah itu berhasil. Melakukan apa? Melakukan pembinaan, pengawasan, pemberdayaan, monitoring, evaluasi kepada provinsi, kepada kabupaten kota. Termasuk juga misalnya untuk melakukan pembinaan itu, pengendalian itu, dia bila perlu menyetop. Bahkan sebenarnya bisa membubarkan juga pemerintah pusat itu. Walaupun harus membubarkan, menggabungkan daerah-daerah itu asal dengan persetujuan DPR. Jadi sangat-sangat. Jadi orang yang bertanggung jawab di Indonesia atas pelaksanaan otonomi daerah itu adalah presiden. Dan ingatkan, ya, urusan yang didesentralisasikan, urusan desentralisasikan, urusan yang sifatnya eksekutif, bukan yang yudikatif, bukan yang legislatif. Tapi kenapa urusan di daerah itu juga ada urusan yang namanya DPRD. Nah, ini ada DPR. Nah, itu DPRD itu bukan lembaga legislatif dalam pengertian seperti di DPR. Kenapa seperti itu? Karena itu termasuk di dalam kategori pemerintahan daerah. Jadi pemerintahan daerah itu ada dua. Siapa? Pemerintah daerah dan DPRD. Siapa sih pemerintah daerah itu? Ya, kepala daerah, ya, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, ditambah perangkat daerah. Siapa perangkat daerah itu? Perangkat daerah itu adalah mulai dari sekretariat daerah, sekretariat dewan, dinas-dinas, badan-badan, kantor-kantor. Itulah perangkat daerah. Jadi itu strukturnya seperti itu. Dan itu semua dalam koridor yang namanya eksekutif. Sehingga, sekali lagi, berhasil atau tidaknya otonomi daerah itu pelaksanaan daerah itu yang bertanggung jawab adalah presiden. Oleh karena itu presiden itu bisa ngapain saja untuk bisa mencapai keberhasilan itu. Sebab kalau yang dimintai pertanggungjawaban oleh DPR itu kalau dia berhasil, termasuk otonomi khusus di Papua atau di Aceh, itu ya presiden. Makanya presiden bisa bertindak apa saja agar supaya berhasil. Saya kira pertemuan untuk kali ini saya cukupkan demikian. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.